selamat siang Sobat Agrotekers. Di sini kita bakal ngadain potek atau podcast agroteknologi. Nah, di sini kita udah bareng sama pembicara keren yaitu Mas Gali, selaku owner dari Kebun Senggani. Nah, sebelum itu boleh nggak nih Mas perkenalan diri dulu biar Sobat Agrotekers nih bisa lebih kenal sama Mas. Gitu. Ya oke, terima kasih. Salam kenal buat teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Gali Dwi Kusuma, biasa dipanggil Gali. Di sini saya selaku founder dari Kebun Senggani. Seperti itu. Keren banget. Sekiranya gimana nih Mas latar belakang kok bisa kepikiran buat mau punya kebun sendiri atau gimana tiba-tiba ada Kebun Senggani ini? Ceritanya memang panjang ya, jadi ini yang kondisi sekarang gitu kan. Jadi emang ada satu latar belakang kenapa Kebun Senggani itu muncul. Gitu. Kalau ditarik mundur ke belakang itu pas masa-masa kita kuliah. Karena waktu itu kan ada satu keresahan bahwa nanti setelah kuliah itu mau ngapain gitu kan. Nah, waktu itu cuma ada dua pilihan. Satu mau masuk ke dunia kerja atau mau masuk ke dunia usaha gitu kan. Nah, waktu itu kalau mau masuk ke dunia kerja, aku ngalang sendiri dalam arti waktu itu IPK aku masih 2,75 satu. Kemudian waktu itu juga dituntut IPK bagus, kemudian harus lulus sesuai tepat waktu lah ya gitu kan. Kemudian baru bisa kita masuk ke dunia kerja gitu kan. Tapi berbeda di saat kita memulai usaha. Kita nggak perlu nunggu kita harus selesai dari kampus, tapi kita bisa mulai dari sekarang gitu kan. Makanya di 2013 itu coba untuk memulai terjun di dunia usaha gitu kan. Walaupun memang nanti prosesnya tuh panjang banget gitu kan. Benar. Karena Kebun Senggani itu bisa dibilang yang ketiga berarti. Pertama aku memulai usaha tanpa nama. Aku cuma ditanyain usahanya apa usaha ini, tapi dinamain brand waktu itu belum memunculkan karena waktu itu belum tahu gitu kan. Kemudian setelah itu di 2017 setelah dapat banyak jaringan informasi, aku diriin Electronic Farm itu Demplot kebun sayuran hidroponik. Jadi dia memang konsen di hidroponik kayak gitu kan. Nah, di 17 kemudian ada satu kejadian di 2019 hidroponik itu aku nggak lanjut. Itu ada desanya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu melihat ada potensi di rumah. Salah satunya adalah ini, lahan ini gitu kan. Waktu itu yang tak lihat dari potensi usaha terkait dengan edukasi. Ngajari anak-anak itu outing class gitu kan. Karena waktu itu ngeliat, karena pas di hidroponik di 2017 itu pernah bawa rombongan TK. Jadi ada TK datang, Mas kita mau outing class nih. Mereka tertarik terkait dengan hidroponik. Yang itu loh, pakai sistem sumbu, pakai botol bekas gitu kan. Nah, waktu itu kita belum punya greenhouse, tapi mereka pingin ke greenhouse. Nah, waktu itu kita coba jalan kerjasama dengan pondok di Karangtengah. Kebetulan mereka punya greenhouse. Kemudian kita coba untuk lobby, boleh nggak nih kita bawa rombongan TK untuk belajar. Nah, ternyata boleh. Akhirnya kan yang awalnya kita nggak punya tempat, akhirnya ada tempat nih, pede nih gitu kan. Oke, akhirnya ada kegiatan. Nah, di situ kita lihat, ini baru satu TK nih. Karena yang datang waktu itu 100 anak. 100 anak datang, kita belajar bareng terkait dengan hidroponik sistem sumbu itu. Bisa dihitung omset sekali kegiatan lah ya gitu kan. Karena waktu itu kita nawarin per satu instalasi itu harga 15.000. Kan udah kelihatan tuh. Nah, dari situ kita lihat, wah, potensinya besar nih. Ini baru satu TK. Tinggal kita melihat potensinya dalam satu kabupaten atau kecamatan ada beberapa TK. Kan udah jelas sih sasarannya gitu kan. Nah, cuma waktu itu pas kita ingin memperjelas kerjasama, ternyata kita udah tidak diperbolehkan lagi gitu kan. Akhirnya kita nggak melakukan penawaran ke TK-TK. Nah, setelah itu akhirnya, kalau mau ke hidroponik juga, waktu itu kan memang kendalanya itu untuk butuh modal besar ya, dalam arti untuk bikin instalasi dan lain-lain gitu kan. Apalagi bicara tentang kebun, greenhouse gitu kan. Nah, dari situ akhirnya beralih dalam arti bagaimana memanfaatkan lahan ini untuk kegiatan edukasi. Akhirnya main di yang konvensional lagi, bukan hidroponik, tapi kebun itu tertata. Seperti itu. Jadi intinya menyiapkan untuk kegiatan edukasi, kemudian di kebun ini juga sebagai sarana pembelajaran. Yang lebih penting sebenarnya dari kebun itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi pas ibu pingin nyayur gitu nggak perlu beli, tapi cukup panen dari kebun sendiri. Nah, di 2020 akhirnya mulai merintis Kebun Senggani seperti itu.
Kalau dari yang saya dengar-dengar nih Mas, Masnya juga pernah kayak memulai usaha dari PMW, apakah betul? Iya, betul. Itu juga apa ya? Itu yang untuk menjawab permasalahan biasanya itu kan masalah klasiknya adalah bicara tentang modal dalam arti finansial gitu kan. Modal. Padahal menurutku sekarang itu tinggal bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang ada gitu kan terkait dengan pendanaan. Kalau dulu itu ada PMW, kemudian PKM. Jadi nggak sebanyak angkatan sekarang nih. Kalau sekarang kan banyak banget gitu ya fasilitasi untuk pendanaan gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu terkait dengan solusi masalah yang kita hadapi gitu kan. Itu pun sebagai sarana kita untuk latihan sebenarnya. Nah, berangkat dari situ akhirnya kan banyak banget tuh pengalaman-pengalaman yang terinvestasi dari tahun ke tahun gitu kan. Walaupun bicara tentang hasil memang belum maksimal gitu kan. Karena ya banyak pembelajaran lah yang didapat kala itu gitu. Sampai akhirnya tapi setidaknya kita masih bertahan sampai tahap sekarang. Seperti itu. Jadi enggak kita tidak pindah jalur. Karena dari keinginan dari kampus pas masih di kampus itu. Setidaknya aku ingin setelah selesai itu aku punya satu usaha gitu kan. Walau mau sekecil apapun itu, setidaknya aku nggak bingung setelah dari kampus wisuda itu mau ngapain gitu kan. Ada aktivitas yang dilakukan. Nah, dari dekronik, kemudian kebun senggani. Nah, kebun senggani sampai sekarang, kemudian malah sekarang tuh balik lagi ke hidroponik gitu kan. Nah, akhirnya buka lagi model bisnis yang di 2017 sudah kita inisiasi tentang hidroponik itu. Jadi alhamdulillah tidak ada yang sia-sia sebenarnya gitu kan. Apa yang sudah dijalankan kala itu. Iya, keren banget tuh. Pasti banyak juga nih Sobat Agrotekers yang pastinya juga ikut kegiatan kayak PMW, P2MW, bisa dicontoh banget. Jangan nyerah buat mulai usaha sampai nanti selesai kuliah ya Mas. Iya, harus lanjut ya. Harus lanjut, betul banget. Tapi ada nggak sih Mas kayak tips and triknya? Biasanya kan di tengah-tengah usaha tuh kayak aduh capek banget ngurusnya, terus juga kayak aduh ini mending kerja di tempat lain aja yang udah tinggal ini. Itu gimana Mas? Ada tips and triknya atau enggak? Bahkan hal itu bukan hanya di tengah ya, tapi pas kita akan memulai gitu kan. Karena tantangan terberat itu sebenarnya dengan bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Karena di diri kita itu kan ada sisi yang lain gitu kan. Contoh katakanlah yang nggak usah lah, ngapain lah nyari di zona nyaman aja lah gitu kan. Betul banget. Di satu sisi ada yang pengen ayo usaha apa gitu kan. Cuma tahapan awal itu yang memang penting gitu kan. Bagaimana untuk bisa mengenal diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri gitu kan, untuk mengajak ngobrol lah dengan sisi kita yang lain sampai akhirnya kita bisa jalan bareng-bareng tuh. Karena contoh bagaimana kita bisa mengendalikan kayak rasa malasnya kita gitu kan. Di awal-awal itu kan pas vibes-nya lagi bagus, semangatnya tinggi, oke gitu kan. Tapi udah kalanya bagaimana kita bisa mengkondisikan rasa malas itu gitu kan. Karena kalau bicara tentang usaha, itu udah ada step-stepnya gitu kan, ada pencapaian-pencapaian yang memang harus kita lakukan gitu kan. Kemudian kedua terkait di pertengahan, biasanya kayak gitu kadang, aduh kok ada rasa malas yang tiba-tiba. Capek banget. Kalau sederhananya kalau bahasanya itu kayak kita di persimpangan jalan. Mau lanjutkah atau mau pindah zona nih gitu kan. Contoh masuk ke dunia kerja gitu kan. Cuma memang kayak kembali yang tak sampaikan tadi, kalau kita udah mengenal diri kita sendiri, itu akan lebih mudah. Itu yang tak alami kala itu pas masih di kampus juga, pas mulai usaha, kemudian waktu itu aku coba untuk masuk dunia kerja lewat part time selama 2 tahun gitu kan. Di awal-awal oke, semangat, ada pemasukan setiap bulan gitu kan. Cuma sampai akhirnya kok berpikir apa iya aku mau seperti ini terus gitu kan. Maksudnya berangkat pagi, pulang sore gitu terus kan. Apa mau seperti ini gitu kan. Berarti kok nggak ada sesuatu yang bergairah di hidup dalam arti aku ingin ada sesuatu karya gitu kan, atau suatu kebermanfaatan gitu untuk di lingkungan gitu kan. Sampai akhirnya pas di tahun kedua itu ada gejolak seperti itu, akhirnya saya keluar dari kerjaan loh. Nah di situ aku mengenali diriku bahwa aku nggak cocok kalau masuk ke sistem dunia kerja gitu kan. Aku lebih suka untuk di dunia usaha, waktu fleksibel, kemudian aku memang tipe yang suka untuk memikirkan gitu kan, dalam arti merancang model bisnis seperti ini. Explore lebih jauh. Betul, jadi bisa mengeksplor diri sendiri gitu kan. Betul. Apalagi bicara tentang kita di pertanian gitu kan. Kita mempelajari suatu teori ataupun mata kuliah lah gitu kan. Yang itu sebenarnya bisa kita terapkan gitu kan. Nah, salah satunya bisa lewat jalur usaha. Nah, kemudian karena kami tinggal di desa,
yang kita lihat adalah potensi pertaniannya. Nah, dari agribisnis itu yang tak rasakan memang benar-benar diaplikasikan. Karena bicara tentang bagaimana untuk merencanakan model bisnisnya gitu kan, pertanian bisnis, kemudian manajemen terkait dengan keuangan, SDM, pemasaran dan lain-lain gitu kan. Karena secara teori aku di kampus mempelajari itu gitu kan. Tinggal aku mengupgrade dari sisi agroteknya gitu. Nah, itu yang memang dialami kala itu gitu kan, di pertengahan. Tapi memang yang perlu dibangun itu adalah circle-nya, teman-temannya kita gitu. Lingkungan juga pengaruh banget. Lingkungan itu pengaruh. Jadi di saat kita lagi down nih gitu, lagi stuck atau lagi pingin, karena kalaupun pas saat kita sedang stuck, pasti kita pingin mengeluarkan unek-unek itu gitu kan. Setidaknya kita bisa bercerita dengan lingkungan yang tepat gitu loh. Jadi ada yang mendukung juga. Betul. Itu satu circle. Kemudian kedua, waktu itu kita juga belum punya mentor. Karena mentor itu penting. Iya. Kalau nggak ada mentor, ibaratkan kita kendaraan itu udah nggak jelas nih arahnya kemana gitu. Nah, karena kalau mentor itu garis besarnya dia bisa melihat blind spotnya kita gitu kan. Nah, itu yang kami temukan di 2019-2020 tuh waktu itu. Nah, selama itu kita nggak ada mentor, terus jalannya mabuk-mabuk juga. Tapi pas udah ada mentor, itu lebih enak, lebih terarah gitu loh. Kita ketemu dengan orang yang dia sudah punya pengalaman di dunia usaha duluan gitu kan. Dia bisa ngasih arahan-arahan ke kita. Nah, itu juga dari jaringannya kita, maksudnya alumni pertanian. Iya, berarti emang relasi juga penting banget ya, Mas. Relasi jaringan lah gitu kan. Itu sangat-sangat penting. Jadi aku sering sampaikan ke teman-teman bahwa mumpung masih kuliah nih gitu kan, mumpung masih di kampus, bangun jaringan kita. Bangun jaringan walaupun saat ini belum bisa belum kita rasakan manfaatnya, tapi belum tahu nantinya gitu kan. Nah, itu sebagai investasi jangka panjang seperti itu. Memang harus dicontoh ya guys ya. Bismillah. Terus nih Mas, buat yang selanjutnya kita mau bahas lebih lanjut tentang kebun Sengganinya. Kayak apa sih jenis melon yang Mas pilih, terus kenapa alasannya memilih melon itu, terus bagaimana budidayanya itu. Jadi sedikit cerita ya, kebun Senggani itu nggak tiba-tiba langsung ke melon. Yang tadi tak sampaikan di 2020 kita coba untuk di lahan langsung gitu kan, untuk nanam jenis komoditas sayuran yang untuk edukasi, kemudian untuk untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu kan. Kemudian waktu itu kita juga di Lemon, kemudian Markisa. Nah, di situ itu core bisnisnya waktu itu di kebun Senggani gitu kan, komoditas yang kita kembangkan di horti. Nah, kalau untuk melon ini kita masih termasuk baru. Karena di 2023 itu pun kita runtut ada cerita sendiri. Dan arti kalau teman-teman pernah dengar, aku juga sering nyampein terkait dengan connecting dot. Jadi kayak kita menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain. Itu sebenarnya ada relasinya gitu, ada hubungannya gitu kan. Karena pas di 2019, aku masih ingat pas 19 atau 20, pas masa pandemi. Masa pandemi itu aku jualan media tanam. Kemudian dapat orderan ngirim ke Karangnanas. Itu ke tempatnya Mas Yongki namanya. Mas Yongki itu dia sama-sama masih muda, tapi kakak angkatan lah, kelas itu kan. Dia juga sebagai guru di SMA 3. Vibes-nya itu kan sama nih, sama-sama anak muda. Kemudian di pertanian kan enak tuh untuk diskusi dan sharing-sharing gitu kan. Waktu itu ngirim media tanam ke sana, kemudian sering ketemu, ngobrol kan, apapun itulah ngobrol. Cuma waktu itu pas di 2023 akhirnya ketemu lagi kan. Dia sengaja main sini karena waktu itu ada beberapa project yang kita pegang bareng. Nah, pas main dia cerita kalau sekarang dia lagi melon gitu kan. Aku juga kaget kan, Mas udah melon gitu kan. Karena baru bicara tentang melon, persepsinya aku waktu itu modalnya pasti gede nih gitu kan. Karena skala greenhouse gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya cerita-cerita, bertukar informasi. Nah, waktu itu Mas Yongki memang bercerita bahwa dia ada kendala dalam hal manajemennya dari agribisnis, sudut pandang agribisnisnya gitu kan. Karena pas kita cerita, dia bicara tentang kayak manajemen pemasarannya, kemudian bicara tentang kemitraan gitu kan. Kita lihat ini menarik nih untuk dipelajari gitu kan. Karena secara teori aku mempelajari itu di kampus gitu kan. Sampai akhirnya dia minta untuk dibantu untuk mengembangkan usaha itu. Kerjasama. Gitu kan. Nah, betul, kerjasama. Karena dari satu sisi yang lain, aku punya saluran distribusi pasar. Karena sebelum melon, aku kan main komunitas Markisa sama Lemon. Nah, rantai pasoknya itu udah ada gitu kan.
Jadi enaknya kita di saat kita main komoditas horti khususnya buah, saluran pasarnya itu, saluran distribusinya itu sama. Di saat kita punya produk yang lain, ya udah tinggal nawarin aja gitu loh. Contoh biasanya kita ke toko buah, kita cuma punya lemon atau markisa, pas kita punya melon, ya udah kita, Pak, aku ada melon nih, bisa masuk nggak gitu kan. Nah, saluran itu yang tak pakai di saat aku masuk ke bareng sama Xiongqi. Nah, dari situ aku bahkan ikut belajar. Oke Mas, tak bantu, tapi aku ini ya ikut belajar sekalian ya. Karena waktu itu gini, aku pingin nggak cuma dari sisi teori toh, tapi dari praktek. Aku bisa nanam dari biji sampai panen, sampai pasar gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, aku dapat fasilitas itu di tempatnya Mas Yongki untuk belajar bareng. Kemudian aku bantu untuk terkait dengan pemasarannya gitu kan. Setelah pemasaran ternyata permintaannya gede. Satu, waktu itu kita ada ke Purbalingga, di Banyumas juga iya, sama di Cilacap. Purbalingga pun waktu itu permintaan satu kintal per pekan untuk jenis golden waktu itu. Nah, sedangkan Mas Yongki waktu itu kami baru punya 1 greenhouse. Kalau cuma 1 greenhouse nggak akan mampu gitu kan, permintaannya satu kintal per pekan gitu kan. Iya, nggak nyampe. Akhirnya waktu itu kita coba untuk gerilya dan arti untuk coba membangun jaringan dengan teman-teman petani melon yang ada di Banyumas. Nah, sekarang kan enak tuh pakai media kan. Entah di Instagram kayak atau di Facebook gitu kan. Akhirnya ketemu tuh untuk berjejaring enak. Terus waktu itu memang kepentingannya adalah aku butuh produk karena ada permintaan pasar gitu kan. Akhirnya nyari tuh ngambil di greenhouse gitu kan. Kemudian ngetok. Cuma waktu itu memang ada kendala terkait dengan kualitas karena kita nggak bisa ngontrol itu. Karena setiap greenhouse itu punya kayak SOP budidaya masing-masing gitu kan. Sampai akhirnya wah Mas, kita udah nggak bisa dengan pola seperti ini gitu kan. Setidaknya kita itu harus punya 3 greenhouse waktu itu. 3 greenhouse dalam arti itu biar supaya bisa panen setiap bulan. Jadi bulan ini ada yang panen, bulan depannya juga ada, bulan berikutnya juga ada. Nah, dirotasi terus gitu kan. Jadi setiap bulan bisa panen gitu kan. Nah, di situ akhirnya di sisi yang lain aku sebenarnya untuk mempersiapkan ibaratkan kayak pertama memang dari experience-nya dulu ya, pengalamannya dulu. Kemudian kedua, itu yang akan kita tawarkan ke penyandang dana. Jadi aku udah harus menguasai dulu nih model bisnisnya gitu kan. Nah, belajar dari sebelum-sebelumnya, di saat kita memulai suatu usaha, kalau sekarang aku yakin teman-teman pasti udah nggak asing dengan BMC, bisnis model kanvas kan, mempelajari itu kan. Nah, itu benar-benar sangat membantu di saat kita mau terjun di dunia usaha. Itu sebagai map-nya kita gitu kan. Itu pun kita lakukan di komoditas melon ini gitu kan. Nah, kita siapkan itu, kemudian sampai kita nyiapkan kayak proposal itu. Ya kayak PMW lah, kayak pengajuan ke PMW kan bedanya ngajunya ke Dikti gitu kan, atau ke Unsud. Nah, kalau kita ke investor. Karena tadi modal itu bukan jadi kendala utama ya, tapi yang kesekian aja gitu kan. Karena pasti setiap kali ada kendala pasti ada solusinya. Gitu. Nah, itu yang kami yakini gitu kan. Sampai akhirnya kita berani untuk tadi penawaran ke investor, penyandang dana. Investornya itu yang dari mana Mas? Dari luar atau? Dari luar, itu dari luar. Kebetulan waktu yang kita jumpai pertama itu dari Jakarta. Jadi kita cerita terkait dengan bisnis yang sedang dijalankan, kemudian dia juga tertarik. Jadi dia butuh apa yang bisa di-support gitu kan. Mas, kita mau pengembangan melon nih gitu kan. Butuh berapa satu greenhouse gitu kan. Ditanyain tuh macam-macam terkait dengan surat kerjasama seperti apa, berapa lama kerjasamanya, sharing profitnya seperti apa gitu kan. Nah, itu kita siapkan. Sampai akhirnya kita dapat pendanaan, kemudian kita bikin di Pabuaran. Jadi aku belajar di 2 tempat. Satu di Pabuaran, di Raden Farm itu. Kemudian kedua di Nawasena, di tempatnya Mas Yongki. Nah, di 2 lokasi itu, yang awalnya cuma 1 greenhouse, sekarang udah punya 2 greenhouse. Masing-masing 2 greenhouse. Nah, kemudian yang sekarang, yang terakhir, yang lagi pembangunan ini, yang di Kutaliman. Jadi kita ada 3 lokasi. Di Pabuaran, Raden Farm, kemudian di Nawasena, yang di Karangnanas, dan terakhir yang di Kutaliman. Cuma base utamanya nanti pengembangan itu ada di Kutaliman. Seperti itu. Ya, buat yang jadi pusatnya. Iya, betul. Satu, tadi terkait dengan tadi permintaan. Karena permintaannya ada terus, kemudian kita belum mencukupi. Karena tadi kita masih terbatasan dari sisi produksinya gitu kan. Kemudian bisa jadi di bulan ini ada panen, bisa jadi bulan depan memang nggak ada produk kayak gitu.
Berarti untuk kedepannya nanti bakal ada pengembangan greenhouse di tempat lainnya lagi. Itu sekiranya udah ada rencana belum Mas? Sudah. Jadi memang yang kita rencanakan pengembangan itu akan kita lakukan di sini, di Kutaliman. Di Kutaliman juga. Karena kalau kita kan ada satu model bisnis yang berbeda dibandingkan yang lain, di mana kita juga melibatkan masyarakat lokal. Seperti komunitas ibu-ibu Dawis atau kelompok wanita tani. Iya. Kemudian sama anak-anak pondok pesantren di sini, majelis taklim gitu kan. Karena kita ingin bangun SDM-nya untuk melihat bahwa kita punya potensi nih gitu kan. Cuma kan di desa itu biasanya ada beberapa permasalahan yang mereka hadapi. Satu kayak akses informasi, akses pasar, akses modal gitu kan. Nah, mereka ada satu gap di situ gitu loh. Sampai akhirnya mereka belum bisa mengoptimalkan apa yang mereka punya gitu kan. Nah, kita coba bikin suatu terobosan di mana kita melibatkan mitra, kemudian kami selaku manajemen, kemudian nanti ada penyandang dana. Jadi 3 pihak nih gitu kan. Ada 3 pihak, kemudian bikin greenhouse ya. Udah yuk kita bareng-bareng ngelola tanaman hidroponik. Kemudian di situ modelnya sharing profit bagi hasil. Ada porsinya masing-masing. Nah, di desa kalau belum ada contohnya memang berat. Iya, betul. Tapi udah ada contoh, udah ayo gitu kan. Tinggal kita bikin milestone-nya, rencana-rencana yang strategis seperti apa ke depan. Tapi memang kita udah ada gambaran untuk pengembangan greenhouse selanjutnya di Kutaliman. Itu kan untuk tempatnya berbeda-beda ya Mas. Betul. Juga buat mantaunya kan susah, nggak bisa secara langsung. Nah itu sekiranya apa udah ada solusi buat mantau untuk kualitasnya biar tetap bagus? Ya. Gimana Mas? Pertama memang dari sisi manajemennya dulu ya. Dari manajemen kita harus siapkan dulu terkait dengan quality control nantinya gitu kan. Kemudian juga ada kayak tenaga pendamping gitu kan. Tenaga pendamping yang memang dia udah mumpuni lah gitu kan secara teori maupun secara prakteknya. Karena nanti mereka yang akan mendampingi setiap mitra itu gitu kan. Nah, kenapa kita fokuskan di Kutaliman? Itu untuk controllingnya lebih mudah. Ya kan? Kalau di 2 titik ini memang mereka udah bisa gitu kan di Nawasena, Raden Farm gitu kan. Cuma pengembangan greenhouse-nya aja. Kebetulan yang lokasi benar-benar baru dengan sasaran baru yang ada di Kutaliman ini gitu kan. Kemudian tadi terkait dengan pendampingannya itu manajemennya. Kemudian kedua, bagaimana meningkatkan kapasitas SDM dari mitra. Makanya ada pelatihan, kayak ada workshopnya dulu ini gitu. Kalau kita kayak di kampus itu kayak pengantar teorinya dulu gitu kan, sebelum praktek gitu kan. Nah di situ, kemudian nanti ada pendampingan. Nah pas pendampingan itu berdasarkan SOP yang memang sudah kita tentukan. Karena dengan adanya SOP itu setidaknya kualitasnya itu bisa maksimal lah gitu kan, yang udah kita jalani kayak gitu. Kemudian memang sudah ada pembagian tugas gitu, job desk terkait dengan manajemen kayak gitu. Seperti itu. Berarti awalnya kan Mas kerjasama dengan teman Mas. Terus untuk menggait orang-orang lainnya itu gimana Mas? Mulai dari relasi teman-teman di kampus atau gimana? Ya, kebetulan kalau di kami sendiri itu kan ada program magang juga, tapi yang mandiri gitu kan. Dari beberapa kegiatan program magang, sebenarnya itu sebagai sarana kita untuk melihat mana yang bisa satu frekuensi nih gitu kan, nggak cuma sekedar magang. Kemudian kita udah kebaca mindsetnya seperti apa, kemudian jalannya juga sama dalam arti dunia usaha gitu kan. Nah dari situ akhirnya mau nggak mau memang kita bentuk SDM gitu kan. Bagaimana dia udah bisa memahami model bisnis, budaya kerjanya kita seperti apa, arahnya seperti apa gitu kan, kemana. Sampai akhirnya mereka kita jadikan terlibat dalam manajemen. Jadi keluarganya kita gitu ya. Awalnya cuma magang gitu kan. Kemudian mereka udah tahu aktivitas seperti apa, sampai akhirnya kita tawarin untuk terlibat di manajemen. Kalau udah terlibat di manajemen, berarti mereka udah siap untuk mengemban satu tanggung jawab yang memang kita pasrahkan gitu kan, kita berikan tanggung jawab, job desk-nya sudah ada. Kemudian kalau di hidroponik itu kan enaknya timeline-nya jelas. Kapan mainnya, perawatannya kapan, kontrol nutrisinya kapan, bahkan sampai panennya pun kapan udah kelihatan gitu kan, bisa dihitung, bisa disiapkan. Jadi itu yang memang kita siapkan terlebih dahulu di awal. Kapan tanam sampai akhirnya ini loh jadwal pekerjaan lah gitu kan yang akan kita lakukan. Lama-lama jadi kayak komunitas sendiri ya. Betul, karena memang itu harus dibangun. Dalam arti teman-teman yang di kampus, adik-adik angkatannya kita harus diberi wadah, harus diberi tempat untuk saling sharing gitu kan. Kemudian mereka terjun langsung, di dunia seperti ini, sampai akhirnya itu menjadi experience-nya mereka. Karena di kampus mereka mempelajari secara teori, kemudian mereka juga mempraktekkan. Karena akan berat sebelah bisa kita cuma mempelajari teorinya tapi tanpa diimbangi dengan prakteknya. Jadi kan banyak nih Mas
Potek kan podcast agroteknologi, Iya. jadi banyak juga yang nonton dari anak-anak agroteknologi yang lebih fokus ke budidaya tanaman. Iya, betul. Nah, sekiranya bisa nggak sih Mas dijelasin gimana cara budidaya melon tapi hidroponik itu gimana konsepnya? Nah, ini yang menarik ya, menarik dalam arti aku backgroundnya dari pertanian, tapi agribisnis. Iya, agribisnis. Di agribisnis kita nggak dapet tuh mata kuliah yang tentang hidroponik dan lain budidaya gitu kan, yang secara teknis gitu. Nah, itu yang tak sadari waktu itu, kala itu pas masih di kampus, bahwa jangan hanya fokus di apa yang aku pelajari gitu kan. Karena kita pertanian mau nggak mau memang kita harus juga mempelajari juga nih, explore juga nih dari sisi agroteknya gitu kan. Nah, itu yang tak lakuin pas memulai di hidroponik gitu kan. Jadi waktu itu memang ada pengalaman waktu itu di budidaya jahe. Ini agak mundur sedikit ya. Budidaya jahe, tapi aku tanpa memperbanyak informasi literasi. Cuma langsung main hajar aja gitu, langsung budidaya aja gitu. Cuma berdasarkan gini berdasarkan informasi yang ini. Dan ternyata hasilnya waktu itu kurang maksimal gitu kan. Sampai akhirnya coba untuk mengevaluasi diri sendiri gitu kan, berdiskusi dengan diri yang lain lah, kenapa nih. Nah, salah satunya adalah waktu itu memang kalah di nafsu dulu, dalam arti pinginnya langsung gede, tapi tanpa melihat kapasitas. Iya, betul. Setidaknya kita udah pernah nanam sampai panen nih gitu kan. Terus memang yang waktu itu yang memang fatal adalah aku belum membaca ataupun membangun jaringan dengan petani-petani itu. Jadi untuk mendapatkan pengalaman dari mereka gitu loh. Nah, pas di hidroponik, di saat aku mau masuk ke hidroponik, aku baca dulu literasinya tuh. Baca tentang hidroponik, sistem hidroponik seperti apa. Intinya kayak kita kenalan dulu. Kenalan dulu dengan hidroponik nih gitu kan. Dia bagiannya apa-apa gini. Dari media tanamnya, kemudian sistemnya seperti apa gitu kan. Kemudian dilihat dari sisi hama penyakit, kendalanya, macam-macam gitu kan. Setidaknya kita tahu itu. Nah, setelah itu baru kita coba untuk praktek skala kecil dulu gitu kan. Nah, dari praktek itu kan akhirnya kita coba untuk tahu bagaimana ternyata di teori seperti ini, prakteknya seperti ini. Nah, itu juga yang kita lakukan di melon. Di melon akhirnya cari dulu tuh literasinya gitu kan. Nah, enaknya ada mentornya nih, ada yang dampingi gitu kan, dari Mas Yongki sama Mas Tino Raden Farm itu. Nah, dari situ akhirnya tahu, karena memang waktu goalnya adalah setidaknya aku pernah melakukan, aku tahu penanaman dari biji sampai itu nanti dia panen gitu. Nah, tahapan awal memang kalau bicara tentang budidaya ya, jauh sebelum kita nanam, kita memang harus menentukan dulu mau di dalam greenhouse kah atau tanpa greenhouse gitu. Nah, kalau pakai greenhouse otomatis kita harus bangun greenhouse-nya dulu. Nah, greenhouse pun aku belajar di lapang. Kalau di teman-teman kampus kan ada mata kuliah itu kan, udah ada teorinya kan. Nah, kalau kita mempelajari itu di lapang, bikin greenhouse seperti ini, bahan yang digunakan, kemudian jenis tipenya gitu kan. Nah, kalau aku lebih ke analisa untuk rencana anggaran biayanya, habis berapa sih gitu, menghitung itu gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita lebih banyak kalau yang sekarang itu pakai greenhouse bambu. Karena lebih murah. Ya, dari sisi biaya gitu kan, walaupun umur ekonomisnya ya 3-5 tahun, maksimal 5 tahun gitu kan. Nah, kemudian kalau dari sisi biaya dibandingkan dengan model greenhouse yang lain, itu lebih terjangkau gitu loh dibandingkan yang baja ringan, galvalum gitu kan. Wah, itu pasti akan lebih mahal. Nah, dari situ mempelajari itu greenhouse-nya, di saat greenhouse sudah ada, kemudian kita menentukan sistem yang mau dipakai itu yang seperti apa. Karena kan umumnya kalau bicara tentang melon itu dia pasti pakai sistem substrat yang polybag, media tanamnya kokopit, sarang sekam, dicampur gitu kan. Kemudian pakai irigasi tetes. Atau kita mau pakai yang sistem NFT, pakai pipa gitu kan, yang larutannya itu ngalir terus gitu kan. Atau mau perpaduan DFT dan NFT gitu kan. Karena di 2 greenhouse sebelumnya itu, Karangnanas dan di Pabuaran, kita pakai NFT. Kendalanya adalah mati listrik gitu kan, pemadaman lah gitu kan, pemadaman. Kemudian dari situ kita lihat ini perlu diantisipasi gitu kan. Nah, waktu itu diskusi dengan teman, akhirnya yang greenhouse sekarang itu kita pakai kombinasi 2 sistem itu. Jadi bisa disetting DFT, bisa disetting NFT gitu kan. Nah, setelah instalasi udah siap, greenhouse udah siap, barulah kita masuk ke tahapan untuk persemaian itu. Nah, persemaian. Nah, di situ pun kita kadang sebelum nyemai pun kita udah harus menentukan kita mau nanam melon tuh jenis yang apa sih gitu kan. Nah, jenis melon kan banyak banget tuh. Waktu itu kita melihat di pasar, di konsumen, ternyata konsumennya kita tuh lebih suka yang golden aroma. Yang luarnya hijau, ada netnya, dalamnya oranye, crunchy gitu kan.
mereka lebih suka itu gitu kan. Akhirnya ya wis kita nanamnya ini nih golden aroma gitu. Tapi kalau yang sekarang itu kita coba untuk ke sweetnet. Nah, itu apa ya, varian baru lah yang coba kita tawarkan ke konsumennya kita. Kemudian kedua, sudah ada yang siap untuk membeli. Gitu loh. Jadi aman nih, kita nggak terlalu pusing untuk marketnya. Ada konsumen. Betul. Nah, dari situ setelah pemilihan, kita persemaian. Persemaian langkah-langkah yang biasa kita lakukan itu pertama direndam dulu. Direndam pakai itu bawang merah. Rendam pakai bawang merah, kemudian diungkep lah, dipakai tisu atau pakai kanebo, itu untuk dormansi, dia bangun ya. Dia bangun, kemudian akarnya sudah keluar. Nah, dari situ baru nanti biasanya 2 hari 2 malam, 48 jam. Itu biasanya akarnya udah keluar. Setelah itu baru nanti kita pindahkan ke media semai. Pakai tray itu kan udah nggak asing lah, pasti tahu asing kan. Pakai tray, kemudian media tanam yang kita pakai kokopit. Kemudian kita juga perlakuan pakai itu trichoderma. Kebetulan juga itu yang kenapa kita lakukan? Itu untuk mengantisipasi kena layu fusarium. Iya, betul. Layu batang, pangkal batang itu biasanya muncul pas budidaya gitu kan. Makanya pas sebelum kita nanam, apa nih langkah-langkah yang bisa kita antisipasi biar itu nggak muncul gitu. Akhirnya kita pakai trichoderma itu. Kebetulan salah satu produk itu juga dari dosen kita, Prof. Lukas, DOP gitu kan. Iya, Prof. Lukas. DOP kita pakai itu aplikasi di media semai dan media tanam. Kemudian di saat di media semai itu biasanya di saat umur 12 hari, 12 sampai 14 hari lah, 2 minggu, di saat sudah daun 3, 4 lah, 4, 5, itu nanti baru pindah tanam ke instalasi. Iya, baru pindah tanam ke instalasi. Kemudian kalau udah pindah tanam ke instalasi, nanti kan tinggal masuk fase perawatan tuh. Pertama kan terkait dengan kita ngontrol terkait dengan kepekatan nutrisinya, kemudian pengendalian hama penyakitnya gitu kan. Jadi kita lebih baik mencegah. Jadi makanya kenapa harus ada controlling gitu, memantau perkembangan tanaman, kayak pengamatan lah, dia kan praktikum tuh ya kan, mesti diamatin terus, nah kita ngamatin per individu tuh, ngamatin per individu. Kalau memang sudah ada tanda-tanda serangan hama, fungi, kemudian penyakit yang lain, harus segera ambil tindakan karena untuk mencegah gitu kan. Nah, kemudian kalau golden aroma itu 75 hari, 75 hari biasanya dia bisa panen. 75 hari dari umur panen, dari HST ya setelah tanam. Kemudian bisa dilihat dari tadi daun bendera yang sudah kering, kemudian aroma ini wangi, biasanya udah matang gitu kan. Kemudian tinggal dibuka, kita tes break tingkat kemanisannya itu kan. Kalau udah ternyata manisnya masuk, ya wis kita persiapkan wisata petik. Entah wisata petik atau mau kita kirim ke toko buah gitu kan. Nah, setelah panen masuk ke pasca panen kan. Pasca panen itu terkait dengan itu. Tata cara bagaimana kita motong gitu kan. Makanya umumnya itu kenapa melon itu dibikin itu pangkalnya Y. Ya kan? Nah, itu biar proses daya simpannya akan lebih lama seperti itu. Itu sekilas terkait dengan proses budidayanya ya dari nanam sampai itu panen kayak gitu. Terus kan tadi ada yang dijual secara langsung kan, melonnya betul. Juga ada yang buat wisata petik sendiri. Selain itu ada nggak Mas kayak melonnya ini diolah menjadi apa dulu atau apa, itu udah ada atau belum? Oh iya, kalau untuk saat ini sih di kami sendiri itu belum, karena kita habis dalam bentuk segar itu udah habis. Bentuk segar itu udah habis. Karena bicara tentang pemasaran memang betul yang disampaikan, kita dengan 2 cara ya. Ada yang B2B, ada yang B2C. B2B itu yang memang kita nyuplai ke toko buah, kemudian ke retail gitu kan. Kemudian kayak Rita ataupun aroma gitu kan, cherry gitu kan. Nah, kita waktu itu belum mampu ke arah sana. Karena bicara tentang kapasitas, kualitas sama kontinuitas. Nah, kemudian dari sisi yang kedua, kita lebih banyak ke B2C, business to customer loh. Jadi ke konsumen langsung gitu kan, nggak lewat perantara gitu. Nah, di situ ternyata setelah kita amati, trennya itu konsumen itu lebih suka untuk petik langsung. Ada sensasinya sendiri itu. Jadi kalau kita amati itu sebagai bahan mereka untuk posting. Iya benar. Di WA, di Instagram. FOMO itu.
Jadi itu tren yang terjadi saat ini gitu kan. Mereka lebih suka datang ke kebun, kemudian kita bahkan di greenhouse yang di Pabuaran itu habis di kebun. Paling cuma ke reseller itu cuma 2 reseller, itu pun kuota terakhir lah katakanlah. Aku cuma bisa ngirim 15 kilo gitu kan. Seperti itu. Itu sisanya buat wisata petik itu. Wisata petik. Jadi sebelum panen nih gitu kan, kita udah bikin broadcast promosi dulu tuh. Kita akan wisata petik melon golden aroma, lokasinya di mana gitu kan, bakal di Kuta Liman dari tanggal sekian. Nah, itu udah habis, ya udah kita tinggal proses sterilisasi, ya pengulangan tahapan lagi. Panen ya udah. Berarti kita nanti penanaman lagi, persemaian lagi seperti itu. Nah, kemudian memang itu baru B2C-nya. Nah, B2B ini yang tantangannya masih besar. Dan arti untuk memenuhi permintaan. Contohnya yang tadi disampaikan, kalau kita kan ke Purbalingga, Cilacap, sama di Banyumas untuk wilayah pemasarannya. Purbalingga itu pun dia minta 1 kintal untuk per pekan. Per pekan. Dan itu baru 1 toko gitu kan. Apalagi kalau kita mengandalkan 1 greenhouse, nggak akan mampu untuk 5 hari gitu kan. Makanya setidaknya kita bisa bangun minimal 3 greenhouse itu untuk bikin rotasi. Jadi setiap bulan itu ada panenan terus. Seperti itu. Terjawab banget nih. Ya, mungkin buat sobat agrotechers, buat yang minat banget nih wisata petik kan suka banget ya posting-posting, sekalian mungkin bisa sekaligus belajar buat budidaya tuh bisa banget datang ya ke greenhouse yang mana aja Mas? Kita ada di Pabuaran, kemudian ada di Karangnanas, kemudian ada juga yang di Kuta Liman. Nah, kalau yang Kuta Liman ini yang dalam waktu dekat, kan ini mau penanaman nih, mungkin di Desember atau Januari lah. Nanti kita ada petik. Catat bulan dan tanggal ya, tungguin aja. Siap. Terus mungkin ada sedikit ini ya, ada pertanyaan dari anak-anak agrotech nih Mas, kayak gimana sih apa yang Mas lihat buat prospek kedepannya buat bisnis ini tuh gimana Mas? Kalau di melon kalau di melon permintaannya gede, permintaan besar. Karena di saat kita ketemu dengan teman-teman yang lain, ternyata tantangannya terkait dengan tadi kontinuitas itu, kapasitas, kuantitas, dan kualitas gitu kan. Makanya kalau kita cuma punya 1 greenhouse, kita nggak mampu untuk memenuhi itu. Makanya kita harus berjejaring. Gitu kan. Nah, kemudian ini baru bicara tentang lokal gitu kan, belum bicara yang luar daerah. Gitu. Contoh kayak ke kota besar Jakarta gitu kan. Kemarin yang kita bangun itu dengan Arsadia Farm. Mereka pun greenhouse-nya udah gede tuh, paling gede. Dan mereka memang masih kurang produk. Dan mereka ngajak kolaborasi dengan petani melon greenhouse yang lain di Banyumas itu untuk sama, Mas aku punya kebutuhan pasar nih, bisa nggak produkmu masuk aku untuk memenuhi pasar gitu kan. Ya wis, kalau itu memang bisa kerjasamakan, sama-sama menguntungkan, kenapa tidak gitu. Jadi permintaannya masih besar. Kemudian tantangannya itu kan ini memang harus di greenhouse ya, maksudnya melonnya itu ya. Jadi udah kapasitasnya memang bisa bilang ya terbatas sesuai dengan jumlah tanamannya, dengan jumlah luasan dari greenhouse-nya itu, seperti itu. Kemudian apalagi itu kebutuhan ya. Benar banget. Terus bicara tentang sasaran. Sasarannya itu memang kelas menengah ke atas, yang mereka tidak lagi melihat harga tapi lihat kualitas. Iya benar. Gitu. Terus ini ada kemungkinan nggak sih Mas kayak suatu saat bakal kayak melakukan impor gitu? Impor bisa. Impor bisa nih, tapi dengan catatan. Mungkin di luar daerah ya. Kalau kita bicara tentang keluar negeri gitu kan. Dalam negeri aja masih kurang. Iya betul. Dalam negeri kita masih kurang gitu kan. Kenapa harus impor ke luar negeri gitu. Terus juga banyak faktor yang perlu dipertimbangkan terkait dengan sistem pembayarannya, kemudian daya simpannya, pengantarannya itu gitu kan. Nah ini baru Banyumas toh nih, ya udah kenapa kita nggak expand ke kabupaten sekitar yang terjangkau gitu kan. Kemudian kalau itu udah bisa terkondisikan, kan nanti pasti akan terukur kok. Ternyata permintaannya dari 1 kabupaten dari berapa saluran pemasaran sekian ton atau sekian kilo nih, sekian kintal nih. Ya tinggal kita mampu nggak nih. Ternyata kita belum mampu produksi, ya wis kita coba untuk kondisikan pasar lokalnya dulu gitu kan. Jadi antara permintaan dan supply-nya tuh imbang lah gitu kan. Nah kalau sekarang kan permintaannya gede, barangnya yang masih terbatas. Itu yang untuk B2B gitu kan. Apalagi yang
Kalau B2C sekarang tuh kita mudah dengan Instagram itu. Jadi bahkan aku pernah ketemu ya dengan customer yang dia tuh setiap kali dapat info dia pasti main ke greenhouse itu loh, maksudnya yang lagi ngadain open kebun. Jadi dia, aku kemarin juga nyoba mas di greenhouse-nya ini gitu kan. Jadi kebentuk tuh jaringannya. Oh iya, itu jaringan kita juga. Berarti sama-sama budidaya melon gitu kan. Ya tadi untuk bertukar pengalaman, kemudian bisa aku butuh produk, bisa nggak aku ngambil di tempatmu gitu kan. Seperti itu. Jadi ya variabel-variabel pertimbangannya seperti itu. Di dalam masih kurang nih gitu kan. Seperti itu. Terus saya masih mau pengen tahu nih mas tentang budidayanya itu. Tadi kan mas lebih kayak kayak menghindari ada gejala serangan tuh mas pakai apa dan gimana? Mencegah gitu ya. Mencegah. Jadi tahapan dari mulai persemaian pun sudah kita aplikasikan ya. Yang tadi kita sampaikan, kita menggunakan trichoderma. Kemudian pas di masa-masa perawatan itu mencegah dalam arti bisa sudah mulai ada tanda-tanda serangan. Di hari itu juga kita udah harus ngambil tindakan. Contoh, pas kita lagi pengamatan, kok kita temuin trips nih, puret lah, ya misalnya nyebabin puret gitu kan. Nah di satu tanaman, ya wis, entah hari minimal maksimal ya. Besoknya tuh di hari itu juga kita langsung perlakuan dalam arti kita semprot untuk si tanaman itu, kemudian di area sekitarnya. Jadi harapannya itu dia tidak menular. Karena pastinya. Bisa jadi gini, contoh kayak embun tepung lah. Embun tepung itu pun kalau di hari itu tidak dikendalikan, yang awalnya cuma satu tanaman, itu bisa langsung nyebar. Nah, apalagi kalau dibiarkan dalam waktu yang lama gitu kan. Nah, maksud aku di situ. Bisa jadi, langsung gagal panen ya, Mas. Bisa pengaruh di pertumbuhannya, akhirnya tanaman enggak maksimal, akhirnya pengaruh ke produktivitas gitu kan. Makanya pencegahan itu yang kita lebih prioritaskan gitu, yang harus dilakukan. Nah itu yang bagaimana untuk mendeliver itu ke manajemen, ke divisinya, kemudian mengawal di mitra juga. Gitu. Jadi kan mereka harus cermat nih, oh udah mulai ada serangan nih, ya udah ayo kita langsung kendaliin. Gitu. Seperti itu. Terjawab ya? Terjawab banget, jelas banget. Bisa nih belajar lebih banyak buat budidaya sama aspek agribisnisnya tuh gimana. Tapi mungkin buat bincang-bincangnya udah cukup ya Mas. Untuk sampai saat ini saya benar-benar makasih banget buat waktunya Mas Denny. Juga makasih buat sobat-sobat agrotekers yang udah menyimak. Mungkin kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Dadah.